Pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan dalam Prime Time Talk malam hari ini, saya ingin menerima penelpon, yaitu ada Pak Hairul dari Mataram yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kita malam hari ini. Pak Hairul, selamat malam, silakan Pak. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Satya dan selamat malam Pak Said Didu. Saya followernya Bapak, Pak Said. Yang tweetnya itu kadang-kadang nyeleneh dan kocak gitu Pak. Ya. Jadi begini. Pertama kita hargai apa yang menjadi keputusan Presiden. Jadi dari aspek ketatanegaraan kan hak prerogatifnya beliau. Sehingga kalau bisa berikutnya ke depan kita kurangi polemik yang bisa ngerecokin apa yang ada. Nah, yang kedua, Pak Jonan ini kan kuat di bidang atau di aspek manajerial. Pak Archandra di aspek migasnya sendiri. Nah ini akan saling bersinergi. Sehingga harapan kita Kementerian SDM akan lebih bagus. Jadi harapan saya atau mungkin harapan kita semua titip pesan kepada Pak Jonan. Pertama, perbaiki tata kelola yang terkait dengan migas. Lalu yang kedua, berantas dan binasakan para mafia di bidang migas. Ini sudah bukan jadi rahasia lagi, kita banyak tahu tentang itu. Nah, berikutnya Pak Jonan dan Pak Chandra jangan mau dikooptasi atau diintervensi oleh orang-orang yang punya otoritas, tapi untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Terakhir, saya punya ide. Bagaimana kalau kilang minyak itu dibangun? NTB siap, kita punya ruang, kita punya wilayah. Cukup. Yang secara geografis dan geostrategis, NTB terletak di tengah-tengah dan membantu memperlancar distribusi migas atau mengurangi biaya misalnya impor dari luar. Itu pendapat saya. Selamat malam Pak Said. Baik Pak Hairul, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak sudah bersama kami. Dan ada satu lagi, saya akan menyapa Pak Santoso dari Jakarta. Selamat malam Pak Santoso, silakan Pak. Selamat malam. Komentar saya singkat saja. Tadi Pak Said Didu mengatakan bahwa pemain di migas itu ada beberapa saja yang bisa dihitung dengan jari. Nah, supaya transparan diskusi kita itu bukan saja, jadi nggak usah ada beberapa, tapi masyarakat supaya tahu, oh siapa itu yang dihitung beberapa jari itu. Terima kasih. Pak Santoso. Ya. Ya Pak Santoso, mungkin Anda bisa menjauhkan diri dari televisi Pak. Ini ada feedback dan ya silakan dilanjutkan yang ingin disampaikan. Begini, tadi barusan Pak Said Didu mengatakan bahwa pemain di migas itu ada beberapa orang, ya kan, beberapa company atau tolong itu disebutkan saja supaya ada transparansi. Oke. Jadi siapa saja, saya bukan dari industri migas, saya cuma kepengen tahu bahwa masyarakat ingin tahu bahwa siapa pemainnya itu disebutkan saja supaya jelas dan transparan. Terima kasih. Baik Pak Santoso, terima kasih banyak. Ini ke Pak Said Didu nih. Pak Said Didu tadi Anda menyebutkan katanya cuma ada sedikit pemain di sektor migas dan karena asas transparansi pemirsa kita meminta disebutkan saja Pak. Jadi kalau kita gini kan, pemain ada dua pemain nih, pemain yang profesional dan pemain yang mendagangkan kebijakan. Nah, yang bahaya itu pemain yang mendagangkan kebijakan. Kalau yang pemain profesional kita tahu. Siapa sih yang punya batu bara? Nggak sampai 10 orang loh yang besar. Yang lain udah bangkrut semua. Yang nikel berapa orang sih? Yang migas apalagi hanya 2-3 orang. Nggak usah pasti udah tahu lah nama perusahaannya. Jadi tidak banyak. Jadi maksud saya nah ini yang harus penting manajerial yang katakan tadi oleh Pak ini adalah Pak Jonan itu harus, karena ini sektor ini hanya bisa maju apabila pelaku usahanya juga maju. Jadi jangan berikan dia iklim yang bagus dan iklim yang transparan, iklim persaingan bebas sehingga para pemain profesional ini tidak tergantung kepada pemain pedagang kebijakan. Itu dulu yang pertama yang harus dilakukan. Yang sering dikatakan orang mafia. Ya. Mafia adalah sebenarnya pedagang kebijakan. Pedagang kebijakan. Selama Anda di dalam, Anda melihat itu ada? Bukan ada. Kita kan pernah perang tentang hal itu kan. Dan itu di sektor lain juga ada. Di sektor lain juga ada. Nah, ini yang harus diberhentikan sehingga pemain-pemain dalam negeri yang bagus itu betul-betul tidak lagi memakai jasa macomlang kebijakan. Itu yang paling dikatakan mafia. Transparansi. Transparansi. Jadi dan saya yakin Jonan punya kemampuan untuk itu. Jadi saya hanya nitip
jangan coba-coba menggunakan sektor energi dan SDM ini untuk uji coba-coba. Ini sangat-sangat riskan ke depan, termasuk orang-orang yang dikatakan Pak Sayudo, termasuk jadi itu memang orang harus orang baik. Dan saya punya mudah-mudahan Pak Jonan masih seperti dulu, tidak seenaknya. Waktu dia di kereta api tidak mengganti orang loh, memperbaiki orang kereta api. Waktu dia di perhubungan juga tidak mengganti orang, tapi memperbaiki orang di perhubungan. Jadi mudah-mudahan itu yang dilakukan. Seperti halnya Pak Sudirman Said hampir setahun itu merotasi hampir 1.000 orang loh, tapi tidak menimbulkan gejolak apapun. 1.000 orang dia rotasi untuk menemukan orang yang baik dalam hal melaksanakan sistem. Nah, yang ketiga yang saya minta adalah betul-betul jangan bekerja di luar sistem. Jangan bekerja di luar sistem, karena apabila bekerja di sistem itu sama dengan membuka jendela genderuwo masuk. Genderuwo lagi disebut. Genderuwo bisa masuk. Pak, ini tadi Bapak menyebutkan bahwa rotasi itu tidak salah, tapi yang tidak boleh adalah jangan mengganti. Rotasi dalam rangka kinerja itu harus dilakukan, tapi mengganti hanya karena kecurigaan. Ini orang tidak baik dan lain-lain. Ini gengnya siapa? Apakah ini juga termasuk menghapus unit-unit yang ada yang dilakukan oleh? Nah, saya tidak mendengarkan analisis apapun tentang unit itu, langsung dibubarkan saja. Dan adalah yang bikin orang-orang baik ini agak tersinggung karena dituduh menghabiskan APBN. Orang-orang baik loh. Nah, Anda menyayangkan langkah itu? Langkah itu membuat orang itu kesal sekali karena dia tidak menerima gaji apapun dari APBN, tapi dituduh menghabiskan APBN hanya karena jadi jangan mencari popularitas di SDM di luar sektor kinerja. Oke, Pak Satya, Anda juga menyayangkan langkah itu? Ya, jadi gini, kita harus keluar dari keributan ya dalam tanda petik hal demikian. Tadi kan sudah jelas message-nya. Message-nya itu adalah bahwa SDM ke depan ini kan banyak sekali investasi ya. Kebijakan itu tidak hanya dinikmati oleh orang SDM, tapi dinikmati oleh para investor pelaku. Indonesia di dalam investment index-nya kan kita tidak terlalu bagus-bagus amat, Pak. Dan itu menjadi PR. Saya rasa Pak Presiden akan sepakat dengan itu. Ya, kita sukses di tax amnesty, tapi begitu kita ngomong apakah di dalam easy doing business in Indonesia index itu kita cukup cemerlang, kan tidak. Nah, inilah saya ingin ada satu sinyal kenapa tadi saya katakan bahwa kesinambungan kebijakan itu perlu kita pertahankan supaya tidak confuse, iklim investasi terjaga gitu ya. Mereka tidak bingung. Dia menganggap bahwa pergantian kekuasaan atau pergantian menteri dan lain sebagainya tidak akan mengganggu proses daripada investasi di sektor ini. Kita harus tahu indikatornya, Pak. Coba discovery dari sektor minyak dan gas bumi yang big discovery itu 15 tahun belakangan ini hampir tidak ada. Ya, the Seven Sisters yang biasanya bermain di sektor migas tidak begitu banyak. Ya, jadi kan banyak PR yang menurut saya harus diciptakan. Siapa tahu dengan menciptakan suasana kepastian, tambah lagi nanti governance index. Ya, kalau kita berbicara governance itu berarti akses terhadap informasi. Itu semua dipermudah. Ya, semua dibuat kita menjadi investment friendly. Gitu ya. Kalau itu bisa lakukan, dilaksanakan dengan teamwork yang tadi saya sampaikan di depan, itu pasti akan cemerlang nih kementerian ini. Gitu loh. Itu justru indikator-indikator itu harus menjadi KPI-nya si menteri SDM terhadap presiden dan kepada rakyat ini. Gitulah. Itulah tujuan saya kenapa kita bermitra. Ya, kita kan dalam rangka ke sana supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Bahwa kebijakan dikontrol sama DPR, ya semuanya mempunyai niat untuk memperbaiki iklim investasi. Jangan sampai yang kita khawatirkan itu tadi kita sibuk dengan pembenahan, ya di dalam mengganti ini dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan trust yang kurang. Ya itu kan sudah merupakan sinyal tidak bagus gitu, karena merasa orang akan menunggu. Nah kita tidak menginginkan di dalam 3 tahun masa pemerintahan atau efektifnya juga 2 tahun. Bagi investor melihat Indonesia masih wait and see, itu kan celaka sekali. Ya, kita menginginkan bahwa bagi investor 2 tahun itu adalah waktu berharga. Dia akan step in, dia akan jalankan dan dia akan melihat ada harapan di sini. Nah itu yang kita harapkan ke depan. Apalagi di sektor-sektor energi yang saat ini tengah lesu ya Pak. Oh iyalah, masih diingat ya. Ini juga perlu semua pemirsa juga tahu. Sektor energi ini atau Kementerian SDM itu adalah profit center, ya, di mana dia menghasilkan, mendapatkan revenue. Tetapi apa yang terjadi? Uang yang didapatkan dari sektor ini tidak kembali pada sektor itu dalam jumlah yang banyak.
Coba bayangkan, dia mempunyai pendapatan lebih dari 100 triliun dengan harga minyak yang turun ini ya. Dengan harga gas yang tidak begitu menguntungkan, batu bara komoditas turun. Itu sekitar 100 triliun. Tetapi kementerian ini hanya didanai tidak lebih dari 15 triliun. Coba bisa dibayangkan. Ya kan, berarti apa? Berarti keberadaan APBN kita untuk membesarkan atau memperkuat kementerian ini tuh hampir kecil. Akhirnya apa jalan keluarnya? Ya kebijakan yang kebijakan yang bijaksana supaya investasi masuk. Kan begitu. Nah, nanti ini yang kita akan bicara lebih lanjut soal jalan keluar dan prioritas apa saja yang harus dijadikan perhatian oleh menteri dan wakil menteri yang baru. sebagian sudah kejawab ini. Iya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Prime Time Talk.